Krisis pangan dan kemiskinan yang direkayasa untuk mengamankan dominasi Amerika Serikat yang berkelanjutan. Pada Maret 2022, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan tentang badai kelaparan dan kehancuran sistem pangan global setelah krisis di Ukraina. Guterres mengatakan harga makanan, bahan bakar dan pupuk meroket dengan rantai pasokan terganggu dan ini memukul keras yang paling miskin dan menanam benih untuk ketidakstabilan politik dan kerusuhan di seluruh dunia. Menurut panel pakar internasional tentang sistem pangan berkelanjutan, saat ini ada cukup makanan dan tidak ada risiko kekurangan pasokan pangan global. Kami melihat banyak makanan tetapi harga meroket. Masalahnya bukan kekurangan pangan tetapi spekulasi tentang komoditas pangan dan manipulasi sistem pangan global yang cacat bawaan yang melayani kepentingan pedagang agribisnis perusahaan dan pemasok input dengan mengorbankan kebutuhan masyarakat dan ketahanan pangan sejati. Perang di Ukraina adalah perdagangan geopolitik dan konflik energi. Ini sebagian besar tentang Amerika yang terlibat dalam perang proksi melawan Rusia dan Eropa dengan mencoba memisahkan Eropa dari Rusia dan menjatuhkan sanksi pada Rusia untuk merugikan Eropa dan membuatnya semakin bergantung pada Amerika. Ekonom Profesor Michael Hudson baru-baru ini menyatakan bahwa pada akhirnya perang adalah melawan Eropa dan Jerman. Tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk mencegah Eropa dan sekutu lainnya meningkatkan perdagangan dan investasi mereka dengan Rusia dan Cina. Kebijakan neoliberal sejak 1980-an telah melubangi ekonomi Amerika. Dengan basis produktifnya yang sangat melemah, satu-satunya cara bagi Amerika untuk mempertahankan hegemoni adalah dengan melemahkan Cina dan Rusia serta melemahkan Eropa. Hudson mengatakan bahwa, mulai setahun yang lalu, Biden dan neocons Amerika berusaha untuk memblokir Nord Stream 2 dan semua perdagangan, energi, dengan Rusia sehingga Amerika dapat memonopolinya sendiri. Meski agenda hijau sedang digalakkan, Amerika masih mengandalkan energi berbasis bahan bakar fosil untuk memproyeksikan kekuatannya di luar negeri. Bahkan ketika Rusia dan Cina menjauh dari dolar, kontrol dan penetapan harga minyak dan gas, dan utang yang dihasilkan dalam dolar tetap menjadi kunci upaya Amerika untuk mempertahankan hegemoni. Amerika tahu sebelumnya bagaimana sanksi terhadap Rusia akan berlaku. Mereka akan berfungsi untuk membagi dunia menjadi dua blok dan memicu perang dingin baru dengan Amerika dan Eropa di satu sisi dengan Cina dan Rusia menjadi dua negara utama di sisi lain. Pembuat kebijakan Amerika tahu Eropa akan hancur oleh energi yang lebih tinggi dan harga pangan dan negara-negara pengimpor pangan di selatan global akan menderita karena kenaikan biaya. Ini bukan pertama kalinya Amerika merekayasa krisis besar untuk mempertahankan hegemoni global dan lonjakan harga komoditas utama yang secara efektif menjebak negara-negara ke dalam ketergantungan dan utang. Pada tahun 2009, Andrew Gavin Marshall menggambarkan bagaimana pada tahun 1973, tidak lama setelah keluar dari standar emas, Henry Kissinger merupakan bagian integral dari manipulasi peristiwa di Timur Tengah, Perang Arab-Israel dan krisis energi. Ini berfungsi untuk melanjutkan hegemoni global bagi Amerika, yang hampir bangkrut karena perangnya di Vietnam dan telah terancam oleh kebangkitan ekonomi Jerman dan Jepang. Kissinger membantu mengamankan kenaikan harga minyak OPEC yang besar dan dengan demikian keuntungan yang cukup bagi perusahaan minyak Anglo-Amerika yang telah memanfaatkan minyak Laut Utara secara berlebihan. Dia juga memperkuat sistem petrodolar dengan Saudi dan kemudian menempatkan negara-negara Afrika, yang telah memulai jalur industrialisasi, berbasis minyak, di atas beban ketergantungan dan utang karena lonjakan harga minyak. Dipercaya secara luas bahwa kebijakan minyak harga tinggi ditujukan untuk merugikan Eropa, Jepang, dan negara berkembang. Hari ini, Amerika kembali mengobarkan perang terhadap sebagian besar umat manusia, yang pemiskinannya dimaksudkan untuk memastikan mereka tetap bergantung pada Amerika dan lembaga keuangan yang digunakannya untuk menciptakan ketergantungan dan utang Bank Dunia dan IMF.
Ratusan juta akan sedang mengalami, kemiskinan dan kelaparan akibat kebijakan Amerika. Bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang, Amerika tidak salah menghitung hasil sanksi yang dijatuhkan pada Rusia. Michael Hudson mencatat harga energi meningkat, menguntungkan perusahaan minyak Amerika dan neraca pembayaran Amerika sebagai pengekspor energi. Selain itu, dengan sanksi Rusia, tujuannya adalah untuk membatasi ekspor Rusia, gandum dan gas yang digunakan untuk produksi pupuk, dan karena itu harga komoditas pertanian meningkat. Ini juga akan menguntungkan Amerika sebagai eksportir pertanian. Beginilah cara Amerika berusaha mempertahankan dominasi atas negara lain. Kebijakan saat ini dirancang untuk menciptakan krisis pangan dan utang terutama bagi negara-negara miskin. Amerika dapat menggunakan krisis utang ini untuk memaksa negara-negara untuk terus memprivatisasi dan menjual aset publik mereka untuk membayar utang guna membayar impor minyak dan makanan yang lebih tinggi. Strategi imperialis ini muncul di belakang pinjaman, bantuan pandemi, yang memiliki tujuan yang sama. Pada tahun 2021, tinjauan Oxfam terhadap pinjaman IMF C-19 menunjukkan bahwa 33 negara Afrika didorong untuk mengejar kebijakan penghematan. Negara-negara termiskin di dunia akan membayar 43 miliar dolar dalam pembayaran utang pada tahun 2022, yang jika tidak dapat menutupi biaya impor makanan mereka. Oxfam dan Development Finance International juga mengungkapkan bahwa 43 dari 55 negara anggota Uni Afrika menghadapi pemotongan pengeluaran publik sebesar 183 miliar dolar selama 5 tahun ke depan. Penutupan ekonomi dunia pada Maret 2020, lockdown, memicu proses utang global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Persyaratan berarti pemerintah nasional harus tunduk pada tuntutan lembaga keuangan barat. Utang ini sebagian besar dalam mata uang dolar, membantu memperkuat dolar AS dan pengaruh Amerika atas negara-negara. Amerika sedang menciptakan tatanan dunia baru dan perlu memastikan sebagian besar wilayah selatan dunia tetap berada dalam orbit pengaruhnya daripada berakhir di kubu Rusia dan terutama Cina dan inisiatif jalur sabuknya untuk kemakmuran ekonomi. Pasca pandemi, inilah perang di Ukraina, sanksi terhadap Rusia dan krisis pangan dan energi yang direkayasa. Sektor minyak dan agribisnis telah tergabung sebagai bagian dari strategi geopolitik Amerika. Gagasan dominan tentang ketahanan pangan yang dipromosikan oleh para pelaku agribisnis global seperti Cargill, Archer Daniel Midland, Bunge dan Louis Dreyfus dan didukung oleh Bank Dunia didasarkan pada kemampuan masyarakat dan negara untuk membeli makanan. Tidak ada hubungannya dengan swasembada dan semuanya berkaitan dengan pasar global dan rantai pasokan yang dikendalikan oleh pemain agribisnis raksasa. Seiring dengan minyak, kontrol pertanian global telah menjadi kunci utama strategi geopolitik Amerika selama beberapa dekade. Revolusi hijau diekspor berkat kepentingan kaya minyak dan negara-negara miskin mengadopsi model pertanian yang bergantung pada bahan kimia dan minyak dari agribisnis yang membutuhkan pinjaman untuk input dan pembangunan infrastruktur terkait. Ini mengharuskan negara-negara terjebak ke dalam sistem pangan global yang bergantung pada komoditas ekspor monotanaman untuk mendapatkan devisa terkait dengan pembayaran utang dalam mata uang dolar dan arahan penyesuaian struktural Bank Dunia (IMF). Apa yang telah kita lihat adalah transformasi banyak negara dari swasembada pangan menjadi daerah defisit pangan. Dan apa yang juga kita lihat adalah negara-negara ditempatkan pada treadmill produksi tanaman komoditas. Kebutuhan akan mata uang asing, dolar Amerika, untuk membeli minyak dan makanan memperkuat kebutuhan untuk meningkatkan produksi tanaman komersial untuk ekspor. Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia tentang Pertanian, (AOA), menetapkan rezim perdagangan yang diperlukan untuk jenis ketergantungan perusahaan ini yang menyamar sebagai ketahanan pangan global.
Hal ini dijelaskan dalam laporan Juli 2022 oleh Nafdanya International, menabur kelaparan, menuai keuntungan krisis pangan oleh desain, yang mencatat Undang-Undang Perdagangan Internasional dan liberalisasi perdagangan telah menguntungkan agribisnis besar dan terus mendukung implementasi revolusi hijau. Laporan tersebut menyatakan bahwa lobi Amerika dan negosiasi perdagangan dipimpin oleh mantan CEO Cargill Investor Service dan eksekutif Goldman Sachs dan Amstutz, yang pada tahun 1988 ditunjuk sebagai kepala negosiator untuk putaran GATT Uruguay oleh Ronald Reagan. Ini membantu mengabadikan kepentingan agribisnis Amerika ke dalam aturan baru yang akan mengatur perdagangan komoditas global dan gelombang ekspansi pertanian industri berikutnya. AWA menghapus perlindungan petani dari harga dan fluktuasi pasar global. Pada saat yang sama, pengecualian dibuat untuk Amerika dan Uni Eropa untuk terus mensubsidi pertanian mereka untuk keuntungan agribisnis besar. Catatan Nafdanya. Dengan penghapusan perlindungan tarif dan subsidi negara, petani kecil menjadi miskin. Hasilnya adalah disparitas dalam apa yang diperoleh petani untuk apa yang mereka hasilkan, versus apa yang dibayar konsumen, dengan pendapatan petani lebih sedikit dan konsumen membayar lebih banyak karena perantara agribisnis menerima potongan terbesar. Ketahanan pangan telah menyebabkan runtuhnya kedaulatan pangan dan swasembada pangan demi integrasi pasar global dan kekuatan korporasi. Kita tidak perlu melihat lebih jauh dari India untuk melihat ini dalam tindakan. Undang-undang pertanian baru-baru ini yang sekarang dicabut di India ditujukan untuk memberi negara itu terapi kejut dari neoliberalisme yang telah dialami negara-negara lain. Undang-undang liberalisasi itu sebagian ditujukan untuk menguntungkan kepentingan agribisnis Amerika dan menjebak India ke dalam kerawanan pangan dengan memaksa negara tersebut untuk menghapuskan stok penyangga makanannya yang sangat vital bagi ketahanan pangan negara tersebut, dan kemudian menawar makanan di pasar global yang bergejolak dari pedagang agribisnis dengan cadangan devisanya. Pemerintah India hanya dicegah mengikuti rute ini oleh protes besar-besaran petani selama setahun yang terjadi. Krisis saat ini juga dipicu oleh spekulasi. Nafdanya mengutip penyelidikan oleh Likhto Use Reports dan Tewire untuk menunjukkan bagaimana spekulasi oleh perusahaan investasi, ban dan hedge fund pada komoditas pertanian mendapat untung dari kenaikan harga pangan. Harga komoditas di masa depan tidak lagi terkait dengan penawaran dan permintaan aktual di pasar tetapi murni berdasarkan spekulasi. Daniel Smidland, Bunge, Cargill dan Louis Dreyfus dan dana investasi seperti BlackRock dan Vanguard terus melakukan pembunuhan finansial yang besar, mengakibatkan harga roti hampir 2 kali lipat di beberapa negara miskin. Solusi sinis yang diusung oleh agribisnis global terhadap krisis pangan saat ini adalah dengan mendesak petani untuk berproduksi lebih banyak dan mencari hasil yang lebih baik seolah-olah krisis itu adalah kekurangan produksi. Ini berarti lebih banyak input kimia, lebih banyak teknik rekayasa genetika dan semacamnya, menempatkan lebih banyak petani dalam utang dan terjebak dalam ketergantungan. Ini adalah kebohongan industri lama yang sama bahwa dunia akan kelaparan tanpa produk-produknya dan membutuhkan lebih banyak produk. Kenyataannya, dunia menghadapi kelaparan dan kenaikan harga pangan karena sistem agribisnis besar yang dilembagakan. Dan itu adalah cerita lama yang sama, mendorong teknologi baru untuk mencari masalah dan kemudian menggunakan krisis sebagai pembenaran untuk peluncurannya sambil mengabaikan alasan yang mendasari krisis tersebut. Nafdanya menetapkan solusi yang mungkin untuk situasi saat ini berdasarkan prinsip-prinsip agroekologi, jalur pasokan pendek, kedaulatan pangan dan demokrasi ekonomi, kebijakan yang telah dijelaskan panjang lebar dalam banyak artikel dan laporan resmi selama bertahun-tahun. Adapun untuk melawan serangan terhadap standar hidup rakyat biasa, dukungan berkumpul di antara gerakan buruh di tempat-tempat seperti Inggris. Pemimpin Serikat Pekerja Kereta Api Mick Lynch menyerukan gerakan kelas pekerja berdasarkan solidaritas dan kesadaran kelas untuk melawan kelas miliarder yang sangat sadar akan kepentingan kelasnya sendiri.
Sudah terlalu lama, kelas, absen dari wacana politik arus utama. Hanya melalui protes yang terorganisir dan bersatu, orang-orang biasa akan memiliki kesempatan untuk memberikan dampak yang berarti terhadap tatanan dunia baru dari otoritarianisme tirani dan serangan yang menghancurkan terhadap hak-hak rakyat biasa, mata pencaharian dan standar hidup yang kita saksikan.